Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul Star Embracing Swordmaster. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Vlad telah berhasil membangkitkan auranya ketika bertanding melawan Pablo dalam duel kehormatan. Hal itu tentunya membuat Joseph memiliki celah untuk menunda hasil pertarungannya, sebab tidak ada yang bisa menentukan mana yang lebih penting antara pertarungan kehormatan ataupun kode etik Swordmaster. Beberapa hari setelah pertarungan perebutan kekuasaan ditunda, suasana Mansion Deirmar tampaknya sudah cukup damai. Namun biarpun begitu, Vlad yang sudah berjuang keras untuk melawan Pablo dan membangkitkan auranya masih terus berbaring di atas kasur. Vlad yang setengah sadar kemudian memanggil nama Gode agar dia segera mengambilkan minumannya sebab ia sudah sangat kehausan. Vlad juga meringis kesakitan sembari memberitahu bahwa tulang-tulangnya terasa seperti patah semua dan tidak bisa bergerak. Seseorang yang menjaga Vlad kemudian memberikan air minum yang Vlad minta, dan Vlad yang tidak asing dengan suaranya langsung tersadar sepenuhnya. Vlad benar-benar terkejut karena orang yang menemaninya rupanya adalah Tuan Joseph dan bukannya Gode. Tapi Joseph berkata ia bersyukur karena keadaan Vlad sudah lebih baik. Vlad tentunya meminta maaf pada Joseph karena menyuruhnya untuk mengambilkan air minum. Tapi Joseph dengan santainya mengatakan tidak masalah. Joseph juga menanyakan apakah masih ada rasa sakit di bagian tertentu. Tapi Vlad kini mengatakan tidak, padahal sebelumnya dia merasa tulangnya patah semua. Joseph memberitahu jika dirinya sangat berterima kasih karena sejujurnya ia tak pernah membayangkan jika Vlad bisa melakukan seperti apa yang ia minta, bahkan itu lebih baik lagi. Berkat pertarungan Vlad yang sekaligus membangkitkan auranya, itu membuat kode etik Swordmaster bertabrakan dengan peraturan duel sehingga hasil pertandingannya harus ditunda, tapi Vlad masih belum tahu apa maksudnya. Joseph menjelaskan jika pertarungan Vlad dengan Pablo sebelumnya harus diundur tanpa hasil, sebab situasinya menjadi rumit karena peraturan duel dan kode etik Swordmaster saling berbenturan. Vlad yang mendengar soal kode etik Swordmaster, tentunya ia samar-samar mengingat jika ia juga pernah mendengar suara yang memberitahunya soal kode etik tersebut. Joseph juga memberitahu untuk menjadi seorang kesatria, seseorang harus membuat sumpah sesuai dengan kode etik Swordmaster dan mereka tidak boleh melanggarnya. Selain itu, jika semuanya berjalan dengan lancar, maka suatu hari nanti Vlad akan bersumpah dengan kode etik Swordmaster tersebut. Vlad yang mendengar jika dirinya akan menjadi seorang kesatria, tentunya ia membayangkan bagaimana dirinya dengan gagah berani menaiki kuda, sembari mengangkat pedang dan bendera. Joseph ingin supaya Vlad tetap menjaga dirinya baik-baik, sebab semakin lama mereka berada di Deirmar, maka nantinya juga akan menyebabkan masalah. Vlad tentunya berterima kasih lagi atas perhatian Tuan Joseph, namun Vlad juga mengatakan jika dirinya sudah bisa untuk beraktivitas kembali. Joseph mengatakan dirinya tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi, dan sebaiknya Vlad segera memulihkan kondisi tubuhnya. Meskipun mereka melakukan ini berdasarkan kontrak, namun Joseph mengatakan jika dirinya adalah seseorang yang menghargai sesuatu yang seharusnya dihargai. Di dalam kantor penguasa Deirmar sekarang, Alicia menanyakan pada Duncan perihal para tamu, dan Duncan memberitahu bahwa para tamu mulai pergi satu persatu. Alicia sebenarnya merasa sangat pusing karena dirinya sudah berusaha sebisa mungkin untuk memperingatkan mereka semua dengan benar, tetapi itu sama sekali tidak membuahkan hasil yang baik. Alicia juga menanyakan apakah Paman Endre juga sudah pergi, dan Duncan mengiyakan karena keputusannya harus ditunda. Selain itu, ia juga meminta perlindungan pribadi melalui Pris. Alicia tidak percaya jika dirinya sendiri malah membiarkan orang-orang yang menginginkan kejatuhannya pergi dengan tenang, dan itu membuat pikirannya menjadi kacau. Duncan mengatakan akan tiba saatnya untuk itu, karena masa-masa sulit akan membuat seseorang menjadi lebih kuat. Jadi penting bagi Alicia untuk menstabilkan kontrol penuh terhadap Deirmar. Alicia paham jika dirinya memang harus melakukannya seperti itu, tetapi Alicia juga menanyakan apakah hasil panen lemonnya berjalan dengan baik, dan Duncan mengatakan tidak terlalu bagus. Alicia tentunya makin pusing karena produk khas wilayah mereka terus menurun, dan ia menanyakan apakah mereka harus menggantikannya dengan menanam lebih banyak barley. Duncan menyarankan agar mereka menunggu sedikit lebih lama lagi, sebab merubah struktur industri bukanlah hal yang bisa mereka putuskan dengan mudah. Alicia rasa masukan dari Duncan masuk akal, karena mereka tidak bisa begitu saja memutuskan untuk merubahnya, karena hal seperti itu butuh keputusan yang matang. Alicia benar-benar merasa lelah karena setelah menyelesaikan masalah lain, masih ada masalah lainnya yang sudah menunggu di depannya. Namun melihat ada kehebohan di luar, Alicia tentunya penasaran dengan apa yang sedang dilakukan orang-orang itu.
Alicia kemudian menanyakan pada Duncan, bukankah kebanyakan kesatria tahu cara menaiki kuda? Dan Duncan mengatakan tentu saja. Duncan mengatakan jika seseorang tidak bisa disebut sebagai seorang kesatria jika dia tidak bisa menunggangi kuda, karena hal itu sama pentingnya dengan berpedang. Mendengar hal itu, Alicia jadinya berpikir sepertinya dewa memang tidak memberikan segalanya pada satu orang saja, sebab mereka pastinya memiliki kekurangan. Duncan yang penasaran tentunya mendekat karena ia juga penasaran dengan apa yang sedang disaksikan oleh Alicia yang sampai menanyakan hal tersebut. Rupanya, Vlad saat ini sedang belajar menaiki seekor kuda yang tidak mau dinaiki oleh Vlad, dan Duncan merasa jika dirinya bisa merasakan penderitaan Tuan Jagger yang mengajarinya. Karena Vlad masih tidak bisa menaiki kudanya dengan benar, tentu saja dia harus terjatuh dari atas kudanya. Jagger menanyakan bagaimana soal omong kosong yang Vlad katakan jika dia hanya bisa menaiki seekor kuda yang mahal. Vlad tentunya beralasan jika kudanya masih sedikit kurang mahal, dan itu tentunya memicu amarah Jagger yang sepertinya ingin membunuh Vlad. Dengan pukulan yang keras itu, Jagger memberitahu agar Vlad berpikir dulu sebelum berbicara seperti itu, karena tidak ada alasan bagi seorang kesatria harus menaiki seekor kuda yang mahal. Vlad mengatakan jika dirinya tidak berbohong sebab ia sungguh bisa menaiki kudanya, meskipun waktu itu yang mengemudikannya adalah Gode. Gode sebagai saksi juga membenarkan jika Vlad pernah menaiki kuda bersamanya, meskipun waktu itu Vlad hanya sebagai penumpangnya. Jagger benar-benar merasa jika ini adalah bencana, karena ia berpikir semuanya akan berhasil jika dirinya yang mengajari Vlad tentang cara menaiki kudanya dengan benar. Jagger berpikir apakah mungkin masalahnya berada pada kudanya, sebab kuda miliknya juga menolak untuk dinaiki oleh Vlad. Jagger rasa sepertinya ada sesuatu pada Vlad yang membuatnya ditakuti oleh kuda yang bahkan belum pernah dia naiki. Dirasa memang masalahnya ada pada Vlad. Jagger berkata latihannya sudah cukup sampai di sini, dan Vlad menanyakan apakah mereka juga akan berlatih besok. Jagger mengatakan besok tidak usah latihan, tetapi itu malah membuat Vlad bertanya, memangnya mereka mau berlatih menaiki kuda kapan lagi? Jagger mengatakan sebaiknya mereka menundanya terlebih dulu, sebab masalah seperti ini mungkin harus ia selidiki terlebih dulu. Vlad rasa ia sudah mulai sering mendengarkan kata itu saat tiba di sini, tapi Jagger menanyakan apakah Vlad tidak terima, dan Vlad berkata hanya sedikit. Jagger tentunya menghela nafas sambil memberitahu tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah Vlad yang tidak bisa menaiki kuda untuk saat ini. Jagger mengatakan sebaiknya mereka pikirkan saja ketika sudah kembali ke Sturma, karena hari ini ia juga memiliki pekerjaan lain. Gode sekarang juga heran kenapa para kuda semakin lama semakin membenci Vlad seiring berjalannya waktu dan bukan malah terbiasa. Vlad menanyakan apakah mungkin kuda yang sangat mahal juga tidak berhasil padanya, dan Gode menyarankan agar Vlad menaiki sapi saja karena mereka lebih bodoh dibandingkan kuda. Vlad mengatakan Gode terlalu banyak berbicara dan sebaiknya dia berpikir sebelum berbicara, tapi Gode malah mengejek Vlad yang sekarang bicaranya meniru perkataan Jagger. Sambil memasang wajah menyebalkannya, Gode berharap agar Vlad terus seperti ini saja karena ia yakin bahwa Tuan Jagger pasti akan menyukainya. Sambil berpamitan, Gode memberitahu jika ia akan pergi mengantarkan pria terhormat ini ke kandangnya, dan Vlad jadinya kesal dengan sikap sombong Gode yang mengejeknya. Pria misterius kemudian memberikan dugaannya, karena mungkin saja Vlad bergerak terlalu cepat dan hewan selalu sensitif dengan hal tersebut. Vlad menanyakan apakah dia memiliki solusinya, dan pria misterius menyarankan agar Vlad mengatur temponya atau mengontrol momentumnya terlebih dulu. Pria misterius kemudian memberikan contoh seperti Vlad mengontrol mental dunianya, dan jika Vlad sudah bisa mengontrol auranya dengan bebas, maka dia juga pasti bisa mengontrol momentumnya. Tapi Vlad mengatakan jika ia masih belum bisa sepenuhnya mengontrol auranya. Pria misterius mengajarkan hal tersebut, sebab menggunakan aura dalam pertarungan nyata membutuhkan latihan dan penguasaan. Jadi Vlad tidak boleh lari dulu sebelum dia bisa berjalan. Vlad juga baru mengingat jika mereka akan kembali ke Sturma besok setelah upacara penundupannya selesai. Vlad menanyakan pada pria misterius apakah sebaiknya mereka harus kembali ke sana terlebih dulu sebelum mereka kembali ke Sturma. Di dalam sebuah mansion, Juber berjalan sendirian sambil berpikir jika misinya sudah gagal, tapi ia yakin jika tuannya akan mengerti saat dia mengetahui situasinya. Juber yakin jika tuannya pasti akan paham sebab mereka tidak bisa menyalahkan keadaan yang tidak terduga, bahkan dirinya yang menyaksikannya sendiri sangat terkejut. Juber yakin harusnya Vassal itu akan kalah dalam sekali serang, namun rupanya kecelakaan seperti itu malah membuat keadaan mereka tidak diuntungkan.
Jika dipikir-pikir lagi, Juber rasa kejadian dalam pertarungan itu sangatlah konyol, sebab bagaimana bisa seorang fasal rendahan malah membangkitkan auranya di saat dia sedang sekarat. Namun tak lama, wajah Juber terlihat menampilkan sebuah pantulan cahaya lurus dan Juber mengatakan jika ia sungguh sangat terkesan. Juber mengatakan jika salam yang dibuat oleh Jagger sangatlah menyeramkan, bahkan jika dirinya melangkah ke depan sedikit lagi, kepalanya pasti akan terlepas. Juber mengatakan harusnya Jagger tidak perlu sampai berbuat sejauh ini hanya karena dendam sewaktu pertandingan itu. Jagger mengatakan bagaimana mungkin tidak, apalagi setelah pengkhianatan Juber, dirinya memang harus melakukan hal seperti ini. Juber menanyakan berapa lama Jagger menunggunya di sini dan apakah Jagger memang seorang pengangguran, tetapi Jagger mengatakan jika ia sedang libur hari ini. Juber berkata bukankah menunggunya di waktu liburan seperti ini akan membuat waktu liburannya terbuang dengan sia-sia. Jagger paham akan hal itu, namun menurutnya hari ini adalah waktunya untuk menyelesaikan pekerjaan yang sempat tertunda. Juber mengerti perasaan Jagger saat ini, tapi ia tidak punya pilihan lain. Namun Jagger juga memberitahu jika dirinya juga kebetulan tidak punya pilihan lain. Juber benar-benar merasa jengkel dengan sikap keras kepala Jagger, karena meskipun pekerjaan mereka sama, tetapi setidaknya Jagger juga harus memahami situasi yang ia alami. Juber menanyakan memangnya apa yang sekarang akan Jagger lakukan padanya, dan Jagger mengatakan jika Master menyuruhnya, maka dia akan segera melakukannya. Perselisihan antara Jagger dan Juber sekarang mulai terlihat memanas, sebab keduanya sekarang sudah mulai mengeluarkan auranya masing-masing. Namun karena Juber tidak suka memperpanjang masalahnya, Juber mengatakan bukankah ancaman semacam ini sudah cukup sebagai peringatan untuknya. Juber mengatakan orang lain memanggil mereka sebagai swordman, tapi menurutnya itu tidak sepenuhnya benar, karena Jagger juga adalah seekor anjing yang hanya akan menggigit ketika disuruh tuannya. Setelah selesai menggonggong, Juber berharap agar Jagger menikmati liburannya, sebab jika ada darah sedikit saja, itu bisa dianggap sebagai deklarasi perang melawan keluarga Sajar. Tapi bodoh amat dengan ancaman deklarasi perang barusan, Jagger langsung melancarkan pukulannya tepat di arah wajah Juber hingga membuat wajahnya harus tergeser. Pukulan Jagger sendiri tampaknya tidak ada sedikit pun keraguan, bahkan tubuh Juber sampai harus ikutan terbang karena hantaman kuat dari Jagger yang sudah terlalu lama memendam amarahnya. Jagger memberitahu karena sepertinya Juber tidak mengetahuinya bahwa tuannya adalah orang yang sangat baik, jadi jika ada sedikit gigitan tidak akan jadi masalah. Juber yang menahan kesakitan tentunya berkata bukankah Jagger sangatlah beruntung memiliki tuan yang baik hati, jadi bukankah pukulan barusan itu sudah cukup buatnya. Namun tentu saja, sambil memukulkan tinjunya ke perut Juber dengan sangat kuat, Jagger mengatakan jika pukulan macam itu tidak akan cukup sama sekali untuk memberikan pelajaran padanya. Setelah menerima pukulan yang sangat kuat secara langsung dari Jagger, Juber tentunya langsung batuk-batuk sambil menahan rasa sakitnya. Jagger sekarang berbalik mengatakan karena mereka memiliki pekerjaan yang sama, maka Juber harusnya paham akan posisinya sekarang. Juber yang tidak ingin membuat keributan tentunya hanya bisa menerimanya, dan ia merasa jika pukulan barusan itu sudah cukup untuk membuatnya kapok. Jagger berharap agar mereka bisa bertemu lain waktu karena dirinya masih belum bisa membuat Juber membayar penuh atas semua penghinaan yang dia lakukan pada tuannya. Juber berkata agar Jagger tidak perlu khawatir karena mereka berdua sepertinya tidak akan lama lagi untuk bertemu. Menurut Juber, karena kekaisaran ini menuju keruntuhan, maka sekarang bukanlah saatnya untuk bekerja sama hanya karena mereka menginginkannya. Juber mengatakan harusnya Jagger sudah tahu soal itu, namun ia tidak terlalu ingin dekat dengan Jagger untuk sekarang dan ia mengucapkan selamat tinggal pada Jagger. Dalam hatinya, Jagger memang setuju dengan perkataan Juber jika kekaisaran akan segera runtuh dan waktunya juga akan semakin dekat. Dengan adanya perang yang semakin dekat dengan keruntuhan kekaisaran, maka waktu di mana pedang akan lebih dibutuhkan juga lebih besar dibandingkan biasanya. Kembali ke atas bukit bersama Vlad, dia mengatakan sepertinya ular itu mengenali pria misterius, seperti sudah lama berteman lama, dan pria misterius mengiyakan namun ia masih tak menyangka jika ular itu bisa mengenalinya. Vlad rasa sebaiknya mereka memeriksanya sebentar lalu pergi, sebelum Nona Alicia datang dan memergoki dirinya lagi, jadi sebaiknya mereka segera bergegas. Karena Vlad sekarang sudah bisa menggunakan aura, jadi Vlad mencoba untuk menggunakan dan melihat spirit ular itu. Tanpa diduga, ketika Vlad telah berhasil melihat dunia lain menggunakan auranya, rupanya Orochimaru sudah berada tepat di hadapan Vlad. Vlad benar-benar terkejut karena Orochimaru sudah berada di depannya saja, padahal sebelumnya dia selalu berada di atas pohon sebelum mereka mendekat.
Vlad yang masih merinding tentunya menanyakan apakah dia yakin jika Orochimaru adalah temannya, tapi pria misterius berkata ia berharap seperti itu. Namun tak lama, spirit ular itu mulai bergerak mengelilingi Vlad sambil mengeluarkan aura hangat yang mungkin itu untuk menyembuhkan luka Vlad. Vlad yang tak tahu apa yang sedang dilakukan Orochimaru tentunya menanyakan apakah ini adalah semacam salam, tapi pria misterius berkata seharusnya begitu. Setelah mengelilingi Vlad, Orochimaru mulai memandang dan memberikan senyuman ramah padanya. Tapi Vlad yang masih merinding menanyakan kenapa Orochimaru tiba-tiba bersikap seperti ini. Pria misterius berkata agar Vlad tidak perlu memahami spirit, sebab mereka hanyalah bentuk lain dari dunia. Jadi wajar saja jika manusia yang rapuh tidak bisa memahami segala sisi dunia ini. Namun dilihat dari reaksi Orochimaru, dia tampaknya sangat bahagia setelah bertemu kembali dengan pria misterius yang sekarang berada di dalam tubuh Vlad. Bersamaan dengan perasaan bahagia Orochimaru, sebuah energi alam nampaknya mulai bermunculan dan energi itu seperti sedang menyelimuti pohon kering yang berada di depan Vlad. Vlad yang berada di dekat pohon itu bersama dengan spirit tentunya merasakan jika energi yang dipancarkan Orochimaru sangat hangat dan lembut, seolah-olah itu adalah energi murni. Bukan hanya itu saja, energi itu mulai menyelimuti Vlad dengan sendirinya dan pria misterius mengatakan jika ia sangat terkejut sebab ia tak menyangka bisa melihat enigma terlupakan di sini. Vlad menanyakan memangnya apa sebenarnya enigma terlupakan itu dan pria misterius memberitahu jika itu adalah blessing spirit yang sangat langka dan tidak mudah untuk didapatkan. Keesokan harinya setelah Vlad mengunjungi Orochimaru, Joseph beserta dengan rombongannya berpamitan pada Alicia untuk kembali ke Sturma. Alicia merasa sangat malu karena harus mengirim rombongan Joseph dengan sederhana seperti ini, padahal ia bermaksud untuk mengadakan pesta sebelum mereka kembali. Joseph tak masalah karena niat baik Alicia sudah mereka terima, terlebih Joseph ingin agar Alicia memperbaiki hubungan di dalam keluarga Heinar terlebih dulu agar bisa kembali stabil. Jika Joseph berkata seperti itu, Alicia tentunya berterima kasih karena berkat mereka dirinya bisa bertahan di posisi sekarang. Joseph juga berterima kasih atas sambutan ramah Alicia selama mereka menginap di kediaman Heinal dan sekarang waktunya mereka untuk berpamitan. Namun sebelum mereka pergi, Duncan ingin mereka menunggu sebentar sebab Nona Alicia ingin memberikan sesuatu pada Vassal Bayezid, yaitu Vlad of Suara. Vlad tentunya penasaran kenapa dirinya tiba-tiba ingin diberikan sesuatu oleh Alicia. Joseph mengatakan tidak masalah dan ia mengizinkan Vlad untuk maju menerimanya dan Vlad tentunya mengatakan baiklah. Jagger menebak mereka pasti sudah menyiapkan upacaranya dan Joseph sendiri sudah tahu sebab dirinya yang meminta pada mereka agar menggelar upacara perpisahannya menjadi sederhana. Alicia mengucapkan ia sangat berterima kasih pada Vlad of Suara sebab jika bukan karena dia, dirinya mungkin tidak akan berada di hadapannya sekarang. Berkat Vlad yang melindungi kehormatan keluarga Heinal dan menyinari cahaya pada duel yang dinodai dengan kecurangan, ia bisa mempertahankan posisinya sebagai penguasa Deirmar. Alicia tahu jika rasa terima kasih saja tak akan cukup untuk membalas jasanya, jadi ia akan memberikan sesuatu sebagai hadiahnya. Meskipun ia tahu bahwa Vlad bukanlah seorang kesatria, tapi ia tetap ingin mempercayakan namanya pada Vlad hari ini, seorang pria yang lebih terhormat dari seorang kesatria. Joseph sudah menduga jika Alicia adalah wanita yang cerdik dengan siasatnya yang tidak mau dirugikan. Joseph tahu tujuan Alicia adalah untuk menguatkan hubungannya dengan keluarga Bayezid melalui Vlad karena dia menunjukkan rasa terima kasihnya dan mencari keuntungan di saat bersamaan. Vlad yang melihat sapu tangan dari Alicia tentunya tahu bahwa itu adalah sapu tangan yang berharga, namun ia masih berpikir apakah sebaiknya dirinya menerimanya atau tidak. Vlad masih mengingat perkataan Jagger jikalau seorang bangsawan memberikannya sesuatu, maka sebaiknya diterima saja karena itu adalah cara menunjukkan sopan santun. Sebagai pengalaman, Vlad terakhir kali menolak kacang pemberian dari Tuan Rudiger dan berakhir dengan dimarahi habis-habisan oleh Jagger. Karena Vlad tidak ingin diajar lagi oleh Jagger, Vlad memutuskan untuk menerimanya dan ia berterima kasih atas kebaikan Nona Alicia. Semua orang tentunya sangat terkejut dengan cara Vlad menerima sapu tangan yang diberikan Alicia di upacara seperti ini. Joseph sendiri tak menyangka jika situasinya akan berubah seperti ini dan Jagger yang pusing langsung berkata jika dia adalah bocah kampungan yang tidak paham apapun tentang dunia para bangsawan. Duncan yang kebingungan dengan Vlad tentunya memberitahu jika bukan seperti itu cara menerima sapu tangan dari seorang bangsawan. Sebagai informasi, ada dua cara seorang wanita memberikan sapu tangannya yang menjadi lambang kehormatannya, yaitu dengan cara menggantungkannya di ujung pedang atau memberikannya dari tangan ke tangan. Jika cara yang digunakan adalah dengan menggantungkan sapu tangan di ujung pedang, maka itu berarti menunjukkan kehormatan sebagai seorang kesatria.
Sementara cara kedua, yaitu dengan memberikannya dari tangan ke tangan, adalah sebagai bentuk memberikan perasaan cinta, atau bisa dibilang seperti bentuk menerima lamaran. Ayo sekarang mari kita hitung, sudah berapa banyak kesalahpahaman yang dibuat Vlad dengan para bangsawan sampai sejauh ini. Sangat kocak gaming emang MC kita yang satu ini. Warga Deirmar yang melihat Vlad tentunya juga ikutan kebingungan, karena mereka yakin maksud Alicia bukanlah seperti itu, tapi malah kejadian seperti ini. Vlad yang diberitahu Duncan jika caranya bukan seperti itu tentunya ikut kebingungan juga, karena cara menerimanya bukan seperti ini. Ngomong-ngomong, penjelasan tadi bukan penjelasan dari Duncan, tapi dari penulisnya. Vlad tentunya berkata jika ia akan menggunakan sapu tangan ini dengan baik. Namun Vlad sangat penasaran kenapa wajah semua orang begitu menyeramkan setelah dirinya menerima sapu tangan ini. Dalam perjalanan kembali ke Deirmar, Joseph mengatakan dirinya sudah lama sekali tidak terkejut seperti tadi, meskipun mungkin ini juga termasuk kesalahannya. Joseph merasa berkat tindakan Vlad hari ini, para penyair yang berada di sekitar Deirmar tidak perlu lagi kebingungan dalam mencari inspirasi untuk lagu mereka. Vlad yang tidak enak hati setelah diberitahu cara menerima sapu tangan yang benar, tentunya merasa sangat bersalah dan ia meminta maaf karena telah membuat Tuan Joseph malu. Jagger yang marah tentunya menyuruh agar Vlad mulai dari sekarang harus melihat ke arahnya jika mau menerima sesuatu dari seorang bangsawan, dan Vlad tentunya hanya bisa mengiyakan. Agak kasihan MC kita ini, dari awal berangkat dimarahi, waktu pulang pun harus dimarahi oleh Jagger. Joseph mengatakan ia cukup terhibur dengan tingkah laku Vlad yang tidak tahu apapun soal kehidupan para bangsawan, namun ia ingin memberikan selamat pada Vlad sekarang. Vlad menanyakan selamat untuk apa, dan Joseph memberitahu karena Vlad sekarang adalah pria yang dihormati Nona Alicia, yang merupakan seorang bangsawan berperingkat tinggi. Dia sekarang tidak boleh diremehkan lagi. Singkatnya, dengan menerima gelar kehormatan dari penguasa Deirmar, itu menandakan bahwa Vlad sekarang sudah menjadi seorang kesatria honorer.